Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Loe. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rujukan kesehatan. Sistem rujukan kesehatan adalah proses pengalihan pelayanan pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke tingkat yang lebih tinggi agar pasien mendapatkan penanganan yang lebih sesuai dan optimal. Tujuan sistem rujukan kesehatan ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan kesehatan secara terpadu, serta memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai tingkatannya. Yang kedua, meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Yang ketiga, memastikan pasien menerima penanganan yang sesuai kebutuhan medisnya. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kesehatan yang ada. Yang kelima, melibatkan partisipasi aktif dari peserta jaminan kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan. Jenis rujukan kesehatan yang pertama, rujukan vertikal, dari fasilitas tingkat rendah ke fasilitas tingkat lebih tinggi, misalnya dari puskesmas ke rumah sakit. Yang kedua, rujukan horizontal, antara fasilitas pada tingkat yang sama, misalnya puskesmas A ke puskesmas B. Yang ketiga, rujukan internal, antar unit dalam satu fasilitas, misalnya poli umum ke poli spesialis di rumah sakit yang sama. Ahli gizi dalam sistem rujukan kesehatan. Tingkat primer, puskesmas atau klinik, screening dan edukasi gizi dasar, rujukan kasus gizi kompleks. Tingkatan sekunder, rumah sakit tipe C atau B, intervensi gizi lanjutan, tangani pasien dengan penyakit penyerta, terima rujukan dari primer. Tingkat tersier, rumah sakit tipe A atau nasional, tangani kasus gizi kompleks dan kritis, kolaborasi tim medis, konsultasi balik ke fasilitas rujukan gizi. Kasus rujukan gizi, pelayanan tingkat pertama atau puskesmas. Seorang pasien 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan cepat lelah, bengkak pada kaki, dan hasil laboratorium menunjukkan fungsi ginjal menurun. Ahli gizi puskesmas melakukan screening gizi, status gizi IMT 27 atau overweight, riwayat makanan, tinggi konsumsi garam dan protein hewani. Ahli gizi memberikan edukasi dasar, yaitu mengurangi garam, membatasi makanan protein, memperbanyak sayuran. Karena kondisi pasien cukup serius atau dugaan gagal ginjal kronis, pasien dirujuk ke rumah sakit tipe B dengan membawa surat rujukan dan catatan status gizi. Pelayanan tingkat kedua atau rumah sakit tipe B spesialis. Di rumah sakit, pasien diperiksa dokter spesialis penyakit dalam, didiagnosis gagal ginjal kronis stadium 4. Ahli gizi rumah sakit melakukan asesmen gizi lanjutan, analisis kebutuhan energi dan protein sesuai hasil lab, menyusun intervensi diet khusus, diet rendah protein, rendah garam, cairan dibatasi. Pasien dipantau beberapa minggu, tetapi kondisinya memburuk dan membutuhkan hemodialisis rutin. Dokter dan ahli gizi kemudian merujuk pasien ke rumah sakit tipe A atau rujukan nasional untuk penanganan lebih lanjut. Atas waktunya, jaga kesehatan Anda dan seluruh keluarga.